Bab 1121 Pegunungan Beast Calamity 2. Ekspresi Es langsung menegang saat mendengar Cirrus menyebut seseorang, kuat, yang berarti setidaknya makhluk setingkat prajurit Ascension. Apakah dia lebih kuat darimu? Es buru-buru bertanya saat dia siap menghabiskan jimat teleportasi berharga lainnya. Namun, Cirrus dengan percaya diri menjawab, tidak, itu sekuat cakarku. Dan aku tidak merasakan niat buruk apapun. Apakah kamu ingin aku membakarnya? Dia bertanya dengan bersemangat. Es agak terdiam saat mendengar perbandingan aneh ini, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak perlu bertarung tanpa tujuan. Mungkin ada binatang aneh yang mengamati kita, dan dia belum menyerang karena mungkin merasakan kehadiranmu seperti badak yang menarik kereta Pascal. Terus amati saja untuk saat ini, dan dia mungkin akan segera menyerah. Tetapi jika tidak, maka tatapan matanya menjadi dingin saat kata-kata Cirrus membuatnya tenang. Selama mereka tidak bertemu seseorang yang lebih kuat dari Cirrus, Es tidak khawatir tentang apapun. Saat ini, satu-satunya tujuan mereka adalah menjauh dari pegunungan ini secepat mungkin. Cirrus kemudian mengangguk patuh dan diam-diam mengawasi pengejar mereka yang tidak dikenal. Beberapa jam berlalu, dan langit mulai terang, tetapi pengejar tak dikenal ini masih diam-diam mengikuti mereka. Lebih jauh, arus air menjadi semakin kuat, dan Es merenungkan bahwa mungkin akan ada air terjun lain yang akan segera datang. Lebih jauh, pengejar misterius ini mulai membuatnya kesal karena dia tidak suka perasaan diawasi. Cirrus, urus pengganggu ini. Tapi hati-hati, keselamatanmu adalah yang terpenting. Es akhirnya memberi Cirrus kebebasan untuk menghadapi gangguan ini. Mata Cirrus yang berkaca-kaca berkilauan dengan kegembiraan saat dia berkicau dengan gembira. Serahkan padaku, lagi pula, aku sudah dewasa sekarang. Dia berubah menjadi garis gelap dan menghilang ke dalam hutan. Dia masih punya jalan panjang. Will, kurasa, itu sebagian salahku karena selalu menjaga jarak dengan pencuri. Aku bertanya-tanya apakah aku membatasi pertumbuhannya dengan melindunginya sepanjang waktu. Terserahlah, dia bukan alat yang bisa kugunakan. Dia bisa menikmati hidupnya dan menjalaninya sesuai keinginannya. Setidaknya ini yang bisa kulakukan sebagai dirimu, kakak. Senyum hangat muncul di wajah Es, dan dia juga merasa sedikit khawatir sambil terus melihat ke arah tempat Cirrus pergi. Apa maksud logika aneh ini? Es terdiam karena Cirrus mendapatkan hamster sebagai pembantu adalah hal yang paling tidak diharapkannya. Lebih jauh lagi, hamster imut bernama Cucu ini tampaknya telah tunduk pada Cirrus atas kemauannya sendiri, dan bocah nakal itu salah paham. Pasti ada yang lebih dari ini. Terlebih lagi, hamster ini jelas bukan binatang ajaib alam elemen, dan jelas lebih cerdas daripada Cirrus. Jadi, mengapa tiba-tiba ingin menjadi pengikut Cirrus? Pikir Es sambil menyipitkan matanya sedikit, membuat hamster kecil atau Cucu bersembunyi lebih takut-takut di belakang Cirrus. Hei, kau menakut-nakuti pembantuku. Kau tidak bisa menggertak Cucu atau mengambilnya dariku. Kau sudah punya terlalu banyak. Cirrus dengan cepat melindungi Cucu sambil membuka sayapnya. Es menatapnya tanpa ekspresi dan mencela dan mulai berpikir untuk menyerahkan bocah nakal itu secara terbalik seperti Eva sehingga lebih banyak darah mengalir di kepalanya daripada perutnya. Tapi dia tahu itu bukan saat yang tepat. Dia harus bertindak seperti kakak laki-laki dan melindungi Cirrus dari bahaya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun berkeliaran di dekatnya, terutama ketika mereka kuat dan motif mereka tidak diketahui. Jangan bicara dan datanglah ke sini, kata Es dengan nada yang tak terbantahkan, membuat Cirrus menggigil seolah-olah dia melihat. Eva, ini adalah pertama kalinya dia melihat Es yang lembut bereaksi begitu tegas kepadanya. Tetap saja, dia dengan patuh terbang ke arah Es dan duduk di bahunya tanpa bersuara karena dia tahu Es serius kali ini, meninggalkan Cucu yang terkejut. Tidak peduli apapun, Es adalah orang yang paling penting baginya. Es sangat puas dengan tanggapan Cirrus tetapi tidak menunjukkannya. Dia tetap bersikap tegas karena dia tahu dia tidak bisa terlalu lunak dalam situasi ini, atau Cirrus mungkin akan melukai dirinya sendiri. Dia kemudian dengan dingin menatap hamster yang lucu itu dan bertanya, jika kamu ingin mengikutinya, berikan aku alasan yang bagus yang bisa memuaskanku. Jika aku menganggapnya cukup baik, aku akan membiarkanmu mengikutinya, tetapi jika kamu berbohong atau menyembunyikannya, maka aku akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini tanpa cedera demi Cirrus. Tetapi kemudian kamu harus melupakan tentang mengikutinya,
dan ini juga akan menjadi terakhir kalinya aku membiarkanmu pergi atau memberimu kesempatan untuk meyakinkanku. Bab 1122 Pegunungan Bencana Binatang Buas 3. Cucu menatap Es dengan bingung dan takut sebelum dia menatap Cirrus, yang duduk di bahu Es dengan tatapan bersalah, dan berkata, Cu. Bos, apa yang dikatakan saudaramu? Dia sangat menakutkan. Es tiba-tiba menyadari bahwa cucu berbicara dalam bahasa binatang buas, bukan bahasa umum, yang berarti dia tidak mengerti apa yang baru saja dia katakan. Karena dia mungkin belum pernah bertemu manusia, dia tidak tahu bahasa mereka. Memahami kesalahannya, dia mengulangi apa yang dia katakan dalam bahasa binatang buas untuk cucu tanpa memberi Cirrus kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Lagi pula, jika dia ingin tampil sebagai kakak laki-laki Cirrus, dia perlu memastikan cucu mengerti bahwa dia dapat berkomunikasi dengannya, atau maksud di balik kata-katanya tidak akan ada artinya jika Cirrus mengulanginya. Cucu terkejut ketika dia mendengar Es berbicara dalam bahasanya. Sejujurnya, itu adalah pertama kalinya dia melihat manusia berbicara dalam bahasa binatang buas. Itu bukan pertama kalinya dia melihat manusia, ada banyak pemukiman manusia di pinggiran pegunungan Biscalamity, dan mereka sering menjelajah jauh ke pegunungan untuk berburu. Namun, dia hanya mengamati mereka secara diam-diam dari jauh dan mendengar mereka berbicara, dan dia tidak pernah bisa memahami mereka. Selain itu, dia tidak pernah menyerang mereka dan selalu menghindari mereka. Ini adalah pertama kalinya dia datang di depan Es, dan itu semua karena Cirrus. Pertama, dia tidak mengerti mengapa makhluk seperti Cirrus bersaudara dengan manusia yang lemah karena bahkan dia tidak bisa merasakan kultivasi apapun dari Es. Namun, ketika dia berdiri di hadapannya, instingnya mengatakan kepadanya bahwa Es sangat misterius. Meskipun tidak memiliki aura di sekitarnya, kehadirannya cukup untuk membuatnya waspada terhadapnya. Kemudian, ada ketertarikan aneh di sekitar Es, itulah sebabnya dia tertarik pada mereka dan menemukan Cirrus. Sekarang, dia bahkan berbicara dalam bahasa yang bisa dia pahami. Dia mulai mengerti mengapa Cirrus memanggilnya kakak dan tampaknya menghormatinya. Tetap saja, dia marah ketika mendengar kata-kata Es dan mengira Es bersikap tidak masuk akal dengan meragukan seseorang yang tidak berbahaya seperti dirinya dan mempertanyakan kesetiaannya terhadap bosnya. Lalu mengapa kau tidak tunduk padanya? Karena dia lebih kuat dari Cirrus, dia akan menjadi pendukung yang sempurna untukmu, kan? Kau mungkin juga membodohi kita dengan menjebak kita. Es bertanya dengan tegas. Petik 2. Tidak, dia hanya seorang pengganggu yang menimbun segalanya, memperlakukan semua orang seperti budaknya, dan bekerja sampai mati. Selain itu, dia sangat sensitif terhadap makhluk api dan membunuh mereka tanpa ragu sebelum memakan mereka dan api mereka untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Aku bersembunyi darinya selama ini. Jika dia tahu aku bisa menggunakan api, dia tidak akan beristirahat sampai dia memakanku. Dia sama sekali tidak seperti bos, dan aku tidak merasa tertarik padanya, sebaliknya, dia membuatku jijik. Hanya bos yang layak mendapatkan kesetiaanku. Dia juga memberiku nama cucu, jadi dia sangat baik, tidak seperti pengganggu itu. Cucu berkata dengan lugas dengan sedikit rasa hormat dan kegembiraan ketika dia menyebutkan bagaimana Cirrus memberinya nama. Es terdiam saat dia menatap tajam ke arah cucu kecil, yang menatapnya dengan penuh harap, lalu melirik Cirrus, yang juga menunggu tanggapan positifnya dengan mata penuh belas kasihan. Aku tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak karena kemampuanku masih tersegel, dan indera jiwa senjaku terlalu lemah untuk bekerja padanya. Jika dia berakting, maka dia sama bagusnya denganku karena dia terdengar sangat tulus. Lagi pula, bocah ini mungkin akan kecewa jika aku menolaknya karena ini pertama kalinya dia berteman dengan orang seperti dia sendirian. Eva benar-benar menyesatkannya dengan mengajarinya tentang pembantu. Aku tidak mengerti mengapa mereka terobsesi memiliki pembantu. Baiklah, biarkan itu menjadi pengalaman baginya. Jika dia mengkhianatinya, dia akan belajar pelajaran berharga, dan jika tidak, dia akan menjadi aset yang hebat, dan dia mungkin belajar kewaspadaan darinya karena dia telah bertahan di tempat ini sendirian selama ini. Aku hanya perlu memastikan untuk melindunginya jika yang pertama menjadi kenyataan. Kenapa hal-hal seperti ini terjadi padaku setelah baru saja naik ke tempat ini? Es mendesah pasrah saat ini. Dia tahu sudah terlambat dan benar-benar tidak ingin melihat Cirrus kecewa. Dia berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap cucu, baiklah, aku akan membiarkanmu tinggal di sisinya,
tetapi aku akan mengawasimu dengan ketat. Jika aku merasa kau punya motif tersembunyi, aku tidak akan bersikap baik. Untuk saat ini, mari kita lihat apakah kau benar-benar bisa membawa kita keluar dari pegunungan ini. Anggap saja ini ujian pertamamu untuk mendapatkan kepercayaanku. Bab 1123 Pegunungan Biscalamity 4. Hari-hari berlalu, dan Es mengikuti jejak cucu, meninggalkan sungai dan menuju ke hutan. Meskipun Es waspada terhadap cucu, Cirrus sangat gembira ketika Es menyetujuinya, dan dia benar-benar lupa tentang apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun demikian, Es masih dengan tegas mengingatkannya untuk selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan bersiap untuk kejadian tak terduga yang mungkin terjadi jika cucu memiliki beberapa motif tersembunyi. Namun, bahkan setelah 2 minggu, mereka tidak menemui masalah apapun, dan Es mulai mempercayai kata-kata cucu. Meskipun masih banyak binatang buas di jalan mereka semua takut pergi karena aura Cirrus dan cucu karena mereka semua hanyalah makhluk elemental state. Selanjutnya, Es belajar lebih banyak tentang pegunungan Biscalamity dari cucu. Itu sangat luas, dan dia menemukan bahwa pemukiman manusia dan kota aliansi sekte hanyalah wilayah luarnya. Tidak hanya itu, cucu mengungkapkan bahwa dia telah melihat manusia mendekati wilayah tiran gunung berkali-kali, dan setiap kali, mereka kembali hidup-hidup. Ini adalah masalah yang sangat besar karena tiran gunung tampaknya adalah raja pegunungan bencana binatang, dan tidak ada yang bisa hidup setelah menerobos masuk ke wilayahnya, terutama manusia yang cukup lemah, menurut pengamatan cucu. Tiran gunung tampaknya memiliki mata di mana-mana di wilayah dalam pegunungan bencana binatang karena setiap binatang yang kuat adalah bawahannya. Jadi, cukup jelas bahwa manusia-manusia itu memiliki izin dari tiran gunung untuk mendekati wilayahnya. Ini adalah satu-satunya batasan informasi cucu karena dia tidak berani menjelajah terlalu dalam ke pegunungan bencana binatang kecuali fakta bahwa dia bisa merasakan banyak harta karun di dekat wilayah tiran gunung yang menarik perhatiannya. Bab-bab baru akan diperbarui sepenuhnya di novelhall.com. Meskipun kurangnya informasi inti, Es mampu membuat beberapa tebakan tentang situasi ini dengan manusia dan tiran gunung. Dia menduga bahwa mereka kemungkinan besar bersepakat, atau dengan seberapa kuat cucu menggambarkan tiran gunung dan sifat serakahnya, tidak mungkin dia akan membiarkan manusia menambang batu roh di wilayahnya. Cirrus menjadi sedikit putus asa tetapi masih percaya pada kata-kata Es, baiklah, aku akan menunggu. Gadis kecil, aku akan menunjukkan sarangku saat tidak ada masalah lagi, tunggu saja. Baiklah. Cucu mengangguk mengerti, sedikit enggan, tetapi dia masih berharap untuk melihat sarang misterius bosnya yang bisa bergerak. Ini hadiahmu karena membawa kami ke sini. Lagi pula, aku tidak bisa tinggal di rumahmu secara cuma-cuma. Es kemudian memutuskan untuk menghadiahi cucu dengan herba kelas 9. Dia sudah tahu bahwa cucu memakan herba ki dan buah ki serta tidak suka makan daging. Meskipun dia masih tidak mempercayainya, bukan berarti dia akan mengambil barang dari pengikut Cirrus. Mata cucu tiba-tiba membelalak ketika dia melihat setumpuk kecil herba tiba-tiba muncul di depannya, lalu dia menatap Es dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Biasanya, dia harus mengambil risiko terpapar untuk mendapatkan herba semacam ini dari wilayah pedalaman karena herba-herba itu ada di wilayah kekuasaan penguasa gunung, dan terkadang, dia harus memakan herba tingkat sangat rendah yang mirip dengan rumput biasa baginya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak herba sekaligus, dan semuanya diberikan kepadanya oleh kakak laki-laki bosnya. Itu adalah keputusan yang tepat untuk mengikuti bos. Sekarang aku mengerti mengapa bos memanggilnya kakak. Dia memiliki sarang yang bergerak dan bahkan memiliki begitu banyak makanan lezat. Dia layak menjadi bos besar. Es merasa agak aneh melihat cucu mulai mengangguk sendiri. Tatapan penuh terima kasihnya membuatnya agak malu seolah-olah dia telah mendapatkan perhatian seorang anak kecil dengan permen. Begitu saja, hari-hari berlalu, dan pada hari ini, Es memiliki ekspresi serius namun bersemangat di wajahnya saat dia melihat panel di depannya. Sama dengan peningkatan sistem sedang berlangsung, harap tunggu lama. Perkiraan waktu, 00H, 00M, 09S bab 1124 peningkatan sistem dan sebuah masalah. Sama dengan. Peningkatan sistem sedang berlangsung, mohon tunggu lama. Waktu, 00, pukul 0:08:07. 08:07.
06, 05, 04, 03, 02, 01, sama dengan. Saat penghitung waktu turun ke 0, jantung S berdebar kencang. Penantian akhirnya berakhir, dan dia tidak bisa menahan perasaan lega yang luar biasa mengalir di sekujur tubuhnya. Dia telah sangat waspada setelah hampir jatuh ke dalam situasi berbahaya tepat setelah kenaikannya, dan perasaan tidak berdayanya tidaklah baik. Sebaliknya, itu hanya membuatnya lebih menghargai sistem dan kekuatan yang diberikan kepadanya, dan dia tidak pernah berpikir akan sangat merindukan suara tanpa emosi dari sistem tersebut. Meskipun demikian, S juga mulai memikirkan cara agar hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi, yang berarti mengurangi ketergantungan pada sistem atau setidaknya memastikan kekuatannya tidak akan pernah hilang bahkan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada sistem di masa mendatang. Dia tahu itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi dia masih memiliki tujuan baru untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, antar muka berubah, dan suara sistem terngiang di kepalanya. Kali ini, dia dapat mengatakan bahwa suara sistem tidak sepenuhnya statis tetapi agak berbeda, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya, dan perhatiannya langsung tertarik oleh notifikasi. Sama dengan. Peningkatan restart sistem telah berhasil diselesaikan. Kodeks pertama sistem Eternal-Tif telah berhasil diintegrasikan dengan Universal Clavis Symbolum. Sistem Eternal-Tif sedang online. Tanda hubung. Hadiah peningkatan sistem, -1. Otoritas, level 1 kurang dari level 2. Sistem mendeteksi bahwa garis keturunan host rusak parah dan diambang penipisan total karena kutukan api penyucian Vien dan segel garis keturunan kutukan kehancuran iblis. Kiro primordial telah mendukung garis keturunan dari penipisan sepenuhnya. Oleh karena itu, tuan rumah tidak dapat menggunakan kultivasinya atau kiro primordial lagi. Peringatan 1. Jika garis keturunan tuan rumah benar-benar habis, Anda akan mati sebagai hasilnya. Peringatan 2. Jika tuan rumah tidak mengurus kerusakan pada garis keturunan Anda tidak akan pernah dapat menggunakan kultivasi Anda lagi. Sama dengan. Apa? S terkejut ketika keringat dingin keluar di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Selama ini, dia berpikir bahwa dia tidak dapat menggunakan ki surgawinya karena sistemnya sedang ditingkatkan tetapi sekarang, dia tahu dia sepenuhnya salah. Bukan sistem yang berada di balik blokade ki surgawi. Sebaliknya, itu adalah garis keturunannya sendiri yang baru saja dia segel, dan dia bahkan berharap untuk menemukan lebih banyak tentang mereka. Namun sekarang, setelah mengetahui betapa seriusnya situasi ini, dia tidak tahu harus merasa apa karena garis keturunan yang telah dia buka setelah menanggung begitu banyak hal hampir membunuhnya. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah garis keturunannya dikutuk setelah mengingat apa yang terjadi dalam penglihatan itu tepat setelah dia lahir. Pertama, dia ditipu oleh keluarganya sendiri dan orang-orang bijak itu, dan kemudian dia terkena kutukan itu, ditakdirkan untuk mati. Tetapi kemudian, entah bagaimana, orang tuanya dapat menyelamatkannya, dan dia dapat menebak bahwa itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan segel garis keturunan yang disebut kutukan iblis, yang membuatnya tetap hidup. Tetapi bagaimana dia bisa tahu ini? Dia telah merusak segel garis keturunan itu, dan tepat ketika dia pikir dia bisa membalas dendam pada garis keturunan yang sama yang sangat ditakuti para pengecut itu kembali menggigitnya. Dia takut jika bukan karena ki primordialnya, dia akan mati saat dia merusak segel itu. Meskipun demikian, S sangat marah dan tidak mau menerima sesuatu seperti ini. Dia dengan serius mempertanyakan sistem itu dengan penuh harapan, namun suaranya sedingin. S, apakah kau punya cara untuk memperbaikinya? Aku tahu kau punya, atau kau pasti sudah menunggu selama ini untuk menyampaikan berita ini kepadaku. Kau seharusnya sudah memperingatkanku sejak lama jika tidak ada solusi untuk masalah ini. Faktanya, kaulah yang memberiku metode untuk membuka segel itu. Jadi, aku tahu ada metodenya, dan aku mungkin tidak menyukainya, tetapi apa pilihan yang kumiliki? Aku tidak akan mati karena beberapa garis keturunan terkutuk yang hanya memberiku kesengsaraan di masa lalu. Aku telah mencapai titik ini tanpa mereka, dan aku yakin untuk melanjutkan dengan cara yang sama. Jadi, bahkan jika solusi ini mengharuskan meninggalkan garis keturunan terkutuk ini, aku bersedia melakukannya. Bab 1125 Toko Sistem Baru. Setelah mendengar S, alih-alih menjawab, antar muka di depannya tiba-tiba berubah,
membuatnya mengerutkan kening. Namun, dia dengan sabar memperhatikan, dan ketika dia melihat apa itu, dia tercengang. Sama dengan nilai poin pencuri telah dinaikkan dari 10 menjadi 1 karena host telah menjadi penggarap negara hukum. Oleh karena itu, poin pencuri yang terkumpul sebelumnya akan dihitung lagi dan dihitung ulang sesuai dengan nilai baru. Perhitungan dan penghitungan ulang selesai sesuai dengan nilai baru poin pencuri. Poin pencuri sebelumnya 8.302.068.010. Poin pencuri baru 830.206.801. Sama dengan. Sebelum S dapat bereaksi terhadap berita mengejutkan ini, sistem telah menghitung ulang TP-nya sesuai dengan nilai baru. Ketika S melihat lebih dari 8 miliar TP-nya berubah menjadi 800 juta, dia terkejut. Ini omong kosong. Dia langsung mengumpat keras dan bahkan lupa akan kemarahan dan depresinya tentang garis keturunannya. Apa yang terjadi? Chu, Big Boss, baik Cirrus maupun Cucu, yang sedang merencanakan sesuatu di sudut, tiba-tiba melihat ke arah S dengan kaget dan mengira seseorang telah menyerangnya. Namun ketika mereka melihat ekspresi memerah S yang dipenuhi amarah sambil menatap tajam ke arah ruang di depannya, mereka merasa cukup aneh karena mereka tidak dapat merasakan adanya musuh. Apakah ada yang salah dengan kepala Big Bro? Apakah dia juga bosan? Cirrus bertanya kepada Cucu dengan suara berbisik, mengisyaratkan kekhawatiran dan sedikit rasa bersalah seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Aku tidak tahu, tetapi Big Boss menakutkan, jawab Cucu dengan nada takut sebelum dia dengan sungguh-sungguh bertanya, haruskah kita mengundangnya untuk bermain juga? S tidak berminat untuk memperhatikan anak-anak nakal itu. Dia sangat marah dan merasakan hatinya berdarah. Kehilangan 8 miliar TP tanpa melakukan apapun terlalu banyak, terutama ketika dia tahu dia akan lebih membutuhkannya di tempat baru ini. Lebih jauh lagi, dia bahkan lebih marah karena sistem tidak mengatakan apapun tentang menyelesaikan masalah garis keturunan sialan itu, malah langsung menyebabkan masalah lain. Namun, sistem belum selesai dan sepenuhnya mengabaikan S yang marah, dan antarmuka berubah lagi. Sama dengan. Hadiah tertunda telah dirilis. Memulai proses evaluasi. Tanda hubung. Sama dengan. Kemarahan S sangat mereda ketika dia melihat hadiah yang telah dia tunggu selama ini dirilis. Dia terkejut ketika dia melihat evaluasi luar biasa yang dia dapatkan dari sistem dengan menyelesaikan 3 misi penting sekaligus. S selalu penasaran dengan nilai evaluasi sistem, tetapi sistem tidak pernah mengungkapkannya. Namun, setelah ia memperoleh otoritas level 2, ia akhirnya mempelajari semua peringkat evaluasi dan bagaimana pengganda hadiah akan dipicu. Sistem mengevaluasi kinerja misi dalam 12 nilai dari nilai terendah, buruk pengganda 0x, di bawah rata-rata pengganda 0x, rata-rata pengganda 0x, di atas rata-rata pengganda 0x, memuaskan pengganda 0x, baik pengganda 0x, hebat pengganda 0x, hebat pengganda 2x, luar biasa pengganda 3x, sangat baik pengganda 5x, tidak sempurna pengganda 7x, dan akhirnya nilai evaluasi tertinggi, kesempurnaan pengganda 10x. Ada 7 nilai tanpa pengganda dan 5 nilai dengan pengganda yang dapat membuat hadiahnya lebih besar dari yang awalnya. Jadi, sekarang setelah ia mendapat nilai sangat baik dengan pengganda 5x, ia sangat gembira. Tetapi ketika dia melihat hadiahnya, dia tidak bisa tidak merasa bahwa hadiahnya agak kurang. Meskipun demikian, ketika dia melihat Bloodline Shop tersedia dalam hadiah, jantungnya berdebar kencang karena sepertinya dia telah berbicara terlalu cepat. Sistem telah memberinya solusi untuk kondisinya. Meskipun dia masih sangat tidak senang kehilangan 8 miliar TP, dia tahu dia tidak dapat berbuat apa-apa tentang itu, dan dia harus datang ketika dia menerobos negara hukum. Jadi, tanpa menunggu lebih lama lagi, S dengan cepat membuka toko sistem yang baru ditingkatkan dengan antisipasi, dan dia terkejut melihat bahwa itu telah berubah sedikit. Sama dengan. Toko sistem. Toko teknik, mantra, baru. Toko item, baru. Toko alkimia, baru. Toko bloodline, baru. Sama dengan. Ketika dia melihat bagian, toko bloodline, yang baru dipasang di dalam toko sistem, jantung S berdebar kencang karena itu seperti opsi peningkatan garis keturunan teman serumahnya di dalam toko mereka, yang selalu dia irikan.
Namun sekarang dia memiliki miliknya sendiri, dan tanpa ragu, dia mengabaikan sisanya dan membuka bagian toko garis keturunan. Sama dengan toko sistem, toko garis keturunan. Pendahuluan, toko garis keturunan adalah barang eksklusif untuk pencuri surga dengan tujuan untuk mensintesis garis keturunan yang unggul dan tak tertandingi untuk seorang pencuri dengan mengintegrasikan kemampuan terbaik dari semua garis keturunan yang ada di ENNIS. Catatan 1. Harap selesaikan prasyarat untuk mengaktifkan semua fungsi toko garis keturunan sepenuhnya. Catatan 2. Dengan setiap prasyarat yang diselesaikan, fungsi baru toko garis keturunan akan terbuka hingga berfungsi penuh. Peringatan 1. Harap diingat bahwa menggunakan toko garis keturunan yang tidak lengkap berisiko karena setelah Anda terintegrasi dengan garis keturunan inti yang tersedia di garis keturunan, Anda harus terus meningkatkannya pada level tertentu untuk meningkatkan kultivasi Anda. Peringatan 2. Semakin tinggi tingkat garis keturunan Anda, semakin banyak fungsi toko garis keturunan yang Anda perlukan untuk mengintegrasikan dan mensintesis garis keturunan baru yang lebih tinggi. Itulah mengapa sangat penting bagi Anda untuk hanya menggunakan toko ini jika Anda yakin dapat membuka semua fungsinya. Bab 1126 Toko Garis Keturunan 1. Sama dengan toko sistem, toko garis keturunan. Tanda hubung. Prasyarat 5. Garis keturunan terlarang. Status, sistem mendeteksi bahwa Anda memiliki garis keturunan terlarang anak kegelapan rusak oleh karena itu, fungsi pertama toko garis keturunan siap untuk dibuka. Fungsi 1. Analisis garis keturunan. Memperoleh sampel garis keturunan 3 garis keturunan kuno dari ENNIS. Status, tuan rumah telah mengumpulkan 3 garis keturunan kuno, jadi fungsi kedua toko garis keturunan siap untuk dibuka. Slot sampel, -1. Garis keturunan vampir, -2. Aetherial Chronid Empyrean, -3. Celestial Titan. Fungsi, 2. Infus garis keturunan. -3. Universe Nucleolus. Status, tuan rumah telah berhasil memperoleh Universe Nucleolus benih pohon kekacauan abadi, jadi fungsi ketiga dari toko garis keturunan siap untuk dibuka. Fungsi 3. Integrasi garis keturunan. -4. Fondasi kultivasi primordial. Status, selesai. Fungsi 4. Sintesis garis keturunan. -5. Mystic Bloodline Cheese. Status, tuan rumah mendeteksi Mystic Bloodline Cheese di Living Thief Space dan memerlukan izin tuan rumah untuk mengintegrasikan Mystic Bloodline Cheese dengan toko garis keturunan untuk membuka fungsi keempat dari toko garis keturunan. Fungsi 5. Otoritas garis keturunan. Penyimpanan garis keturunan. Kapasitas 0/99. Sapuan garis keturunan. Telan garis keturunan. Fungsi 5. Otoritas garis keturunan. Deskripsi, fungsi ini akan memungkinkan garis keturunan Anda untuk terus tumbuh selama Anda dapat menyelesaikan semua persyaratan untuk peningkatan dan memberi Anda otoritas atas garis keturunan lainnya. Bloodline Authority memiliki 3 kemampuan tambahan. Bloodline Storage, kamu bisa menyimpan seluruh garis keturunan di penyimpanan ini tanpa merusak garis keturunan tersebut dengan cara apapun. Karen Capacity, 0/99. Bloodline Swallow, kemampuan untuk menelan seluruh garis keturunan lalu menyimpannya di Bloodline Storage. Biaya aktivasi, 100.000 TIF. Points. Bloodline Sweep, kamu bisa menggunakan kemampuan ini untuk menyapu bersih garis keturunan orang lain dengan garis keturunan yang tersimpan di Bloodline Storage. Biaya aktivasi, 1 juta poin pencuri. Tanda hubung. Garis keturunan saat ini, Child of Darkness kelas terlarang, rusak. Aetherial Chronid Empyrean, kelas abadi, rusak. Garis keturunan yang tersedia, direkomendasikan untuk menggunakan Bloodline Shop, garis keturunan pencuri nirvana tanpa kelas. Persyaratan untuk mengubah garis keturunan, Bloodline Swallow dan Bloodline Sweep tersedia. Biaya, 1 juta poin pencuri. Tanda hubung. Perubahan, peningkatan garis keturunan. Catatan, mengubah garis keturunan pencuri nirvana akan membutuhkan poin pencuri. Garis keturunan pencuri nirvana, kelas elemental 10, kelas terlarang. Bakat saat ini, nirvana tanpa akhir. Deskripsi bakat, ini adalah bakat unik yang memungkinkan garis keturunan pencuri nirvana berevolusi melalui nirvana tanpa henti tanpa hambatan apapun.
Berevolusi ke kelas ASCENSION 1. Biaya, 10 juta poin pencuri. Tambahkan satu bakat garis keturunan kelas Ascension ke garis keturunan pencuri Nirvana. Daftar bakat kelas Ascension yang tersedia dari sampel yang tersedia. 4 biaya, 5 juta poin pencuri. Catatan, Anda dapat mengumpulkan lebih banyak sampel garis keturunan lain pada kelas yang sama dengan garis keturunan Anda untuk meningkatkan daftar pilihan Anda. Dengan menggunakan fungsi toko garis keturunan, kamu dapat lebih jauh menggabungkan bakat atau memperkuatnya selama bakat tersebut tidak melampaui batasan tingkat kemampuan yang dapat ditambahkan ke tingkat garis keturunan saat ini. Berevolusi ke tingkat transenden terkunci, diperlukan tingkat Ascension 10 garis keturunan terlarang. Sama dengan sistem, aku sangat mencintaimu. Seru S saat matanya bersinar seperti matahari saat dia melihat toko garis keturunan yang berfungsi penuh, dan dia melupakan semua tentang kebenciannya sebelumnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bab 1127 Toko Garis Keturunan 2. Meskipun toko garis keturunan agak rumit, S tidak keberatan karena semua fungsinya dijelaskan secara rinci, dan yang harus dia lakukan hanyalah menanyakannya lebih lanjut. Lebih jauh lagi, garis keturunan pencuri Nirvana ini tampak lebih kuat daripada garis keturunannya sendiri meskipun tingkatannya lebih rendah. Namun seperti yang dapat dia lihat, garis keturunan tersebut dapat berevolusi tanpa henti karena bakat Nirvana tanpa akhir. Sepertinya aku seharusnya mendapatkan garis keturunan ini sejak awal, tetapi tanpa toko garis keturunan yang berfungsi penuh, memiliki garis keturunan ini tidak berarti apa-apa. Setiap fungsi tampaknya saling berhubungan, dan jika aku melewatkan satu pun, aku tidak dapat mengembangkannya terus-menerus. Lebih jauh lagi, CIS tampaknya menjadi bagian yang benar-benar penting karena sekarang aku dapat menggunakan semua kemampuan CIS sendiri menggunakan sistem tersebut. Meskipun masih disayangkan bahwa aku kehilangan tubuhnya, yang bisa menjadi perisai yang tidak bisa dihancurkan. Kurasa, untuk memiliki sesuatu, terkadang kamu harus mengorbankan sesuatu, pikir S dengan sedikit rasa kasihan, tetapi itu hanya sesaat. Menemukan novel terbaru di novel.com. Dia bertanya pada sistem, jika aku berubah menjadi garis keturunan pencuri Nirvana, apakah itu berarti aku akan kehilangan kedua garis keturunanku? Memang, garis keturunanmu rusak total, jadi tidak dapat disimpan dalam penyimpanan garis keturunan. Namun, bakat mereka akan tersedia untuk diintegrasikan dan muncul di toko garis keturunan selama kamu dapat mengembangkan garis keturunan pencuri Nirvana ke peringkat yang sama dengan bakat tersebut. Petik 2. Jika memang begitu, maka aku senang. S mendesah lega, masih agak enggan untuk menyerah pada garis keturunan yang telah dimilikinya sejak lahir. Lalu bagaimana dengan pengumpulan sampel? Bagaimana cara kerjanya? Apakah aku hanya membutuhkan sedikit darah dari ras manapun yang ingin aku miliki bakatnya, dan kapan kamu mendapatkan garis keturunan Alina? S mengajukan pertanyaan lain yang cukup membuatnya penasaran, terutama bagian tentang sampel garis keturunan Alina yang muncul di slot sampel. Dia tahu sistem meminta sampel dari garis darah vampir, sementara sampel garis darahnya sendiri seharusnya diambil oleh sistem saat dia membuka segelnya karena sistem terhubung dengannya. Namun, dia tidak tahu bagaimana dan kapan sistem mendapatkan garis darah Alina. Host hanya membutuhkan setetes darah esensial untuk analisis garis darah lengkap. Namun, darah esensial tidak dapat diambil secara normal kecuali jika diberikan dengan sukarela, atau Anda hanya dapat mengambilnya setelah Anda membunuh pemilik garis darah. Petik 2. Darah yang berdarah saat cedera atau pertempuran tidak akan berfungsi karena itu adalah darah normal. Setiap pemilik garis darah akan memiliki mekanisme perlindungan ini untuk mencegah garis darah jatuh ke tangan orang lain. Selain itu, Anda hanya dapat mengumpulkan sampel darah dari ras yang dianggap layak untuk mengintegrasikan bakat mereka ke dalam garis keturunan pencuri Nirvana. Sedangkan untuk sampel darah Celestial Titan, sistem mengumpulkannya dari CIS saat tidak memiliki pemilik, dan itu tidak memengaruhi pewaris garis keturunan Celestial Titan saat ini. S mulai menyadari, tetapi dia masih agak tidak senang karena sistem tidak memintanya. Namun, ketika dia mengira bahwa dia bukan pemilik CIS, sistem tidak memerlukan izinnya. Karena itu tidak memengaruhi Alina dengan cara apapun, dia memutuskan untuk membiarkan masalah ini berakhir di sini. Bagaimanapun, sistem masih membantunya. Kalau begitu, bagaimana kalau aku mengumpulkan darah Cirrus dan Eva juga? Apakah aku akan mendapatkan bakat mereka di toko juga?
Es bertanya dengan cepat, dan karena dia hanya membutuhkan setetes darah, dia merasa tenang. Selain itu adalah kesempatan langka untuk mendapatkan garis keturunan Shadow Abyssal Devil dan Void Abyssal Devil milik Eva, dan garis keturunan Nether Paradise Bird milik Cirrus ke toko garis keturunan. Bagaimanapun, mereka berdua sangat berbakat. Sistem mendeteksi esensi darah hamster Inferno Fortune tingkat Transcendent 1 yang cukup untuk toko garis keturunan. Apakah Anda ingin mengumpulkannya? Biaya, 10.000 poin pencuri. Sama dengan. Mata Es sedikit melebar ketika dia melihat dua pemberitahuan. Tingkat Transcendent seharusnya satu tingkat lebih tinggi dari tingkat Ascension. Tapi aku tidak menyangka garis keturunan cucu juga merupakan garis keturunan tingkat Transcendent karena Cirrus memilikinya tidak terlalu mengejutkan seperti dia. Hamster Inferno Fortune, iya. Kurasa dia bisa mengikuti kita karena dia memberikan darahnya tanpa banyak keributan dan tidak melakukan apapun akhir-akhir ini. Cirrus juga tampak senang bersamanya. Es mengangguk saat dia kemudian melihat ke arah cucu dan tersenyum sebelum dia melambaikan tangannya dan setumpuk herbal muncul, dan dia berkata, "Terima kasih atas darahmu, ini untukmu." Dia juga mencoba sistem untuk mengumpulkan tetesan darah itu, dan saat berikutnya, mereka langsung menghilang. "Bagaimana denganku?" Cirrus langsung protes ketika melihat Es memberi cucu makanan tetapi tidak padanya, bukankah dia juga memberikan darahnya? Cucu, di sisi lain, sangat gembira ketika melihat tumpukan herbal lainnya, dan kewaspadaannya terhadap Es berubah menjadi rasa terima kasih, terima kasih, bos besar. Hal-hal yang kamu suka, aku tidak memilikinya sekarang. Tapi aku akan memberimu beberapa nanti ketika kami menemukan sesuatu yang kamu suka. Es menjawab tanpa daya karena dia mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, suara sistem berdering. Sama dengan garis keturunan Nether Paradise Bird dan Inferno Fortune Hamster telah ditambahkan ke koleksi Bloodline Shop. 4 talenta baru telah ditambahkan ke Bloodline Alteration. Bab 1128 Toko Garis Keturunan 3. Setelah mendapatkan beberapa petunjuk tentang bagaimana garis keturunan dikumpulkan, Es juga meminta darah Eva, yang diberikannya tanpa ragu-ragu. Namun, yang mengejutkannya, dia diberi pilihan untuk memilih garis keturunan Iblis Abyssal Bayangan atau garis keturunan Iblis Abyssal Void dengan hanya setetes darah. Jadi, saat memilih garis keturunan Iblis Abyssal Void, dia tanpa malu-malu meminta setetes darah lagi, yang diambil Eva, tetapi dia masih penasaran kali ini dan bertanya kepadanya apa yang sedang direncanakannya. Es berjanji untuk menjelaskannya nanti. Dia akan mencoba mengubah garis keturunan sekarang, karena dia perlu mengubahnya sebelum dia bisa melakukan apapun. Sama dengan. Sistem Shop, Bloodline Shop. Fungsi 1, Analisis Garis Keturunan. Fungsi 2, Infus Garis Keturunan. Fungsi 3, Integrasi Garis Keturunan. Fungsi 4, Sintesis Garis Keturunan. Fungsi 5, Otoritas Garis Keturunan. Tanda hubung. Perubahan, peningkatan garis keturunan. Catatan, mengubah garis keturunan pencuri nirvana akan membutuhkan poin pencuri. Garis keturunan pencuri nirvana, kelas elemental 10 kelas terlarang. Bakat saat ini, -1, nirvana tak berujung. Deskripsi bakat, ini adalah bakat unik yang memungkinkan garis keturunan pencuri nirvana berevolusi melalui nirvana tanpa henti tanpa hambatan apapun. Berevolusi ke Ascension Grade 1. Biaya, 10 juta poin pencuri. Tambahkan satu bakat garis keturunan Ascension Grade ke garis keturunan pencuri nirvana. Daftar bakat Ascension Grade yang tersedia dari contoh yang tersedia, 10 biaya, 5 juta poin pencuri. Bakat Ascension, Anak Kegelapan, Afinitas Kegelapan Mutlak. Laporan analisis garis keturunan, apapun yang berhubungan dengan kegelapan, teknik, mantra, hukum, .dll, akan menjadi sangat mudah dipahami. Anda akan mendapatkan wawasan dan pencerahan dalam kegelapan di hadapan kegelapan, dan teknik mantra hukum yang berhubungan dengan kegelapan, .dll, serangan akan kehilangan 60% efeknya pada Anda. Fisik kegelapan, fisik fantastis, dapatkan fisik kegelapan absolut. Tingkat infus garis keturunan dengan garis keturunan pencuri nirvana, 99%. Tingkat integrasi garis keturunan dengan garis keturunan pencuri nirvana, 99%. Sintesis garis keturunan bakat tidak memungkinkan.
Bakat Ascension, Aetherial Chronite Empyrean, bentuk aetherial. Laporan analisis garis keturunan, berubah menjadi bentuk yang terdiri dari cahaya murni, memberikan kecepatan, kelincahan, dan ketahanan yang ditingkatkan terhadap serangan non-ki. Afinitas dengan cahaya meningkat sebesar 40%. Temukan novel terbaru di Novel, Elbin, Coppermeter. White Flash, kemampuan bakat teleportasi kemana saja dalam radius 10 mil dengan kehadiran cahaya, batasan, alam Ascension. Tingkat infus garis keturunan dengan garis keturunan pencuri nirvana, 99%. Tingkat integrasi garis keturunan dengan garis keturunan pencuri nirvana, 99%. Sintesis garis keturunan bakat tidak memungkinkan. Pembalikan keberuntungan, kemampuan bakat, ubah hasil negatif menjadi positif untuk diri Anda sendiri. Keterbatasan, Anda hanya dapat menggunakan pembalikan keberuntungan sekali setiap 10 tahun dengan menghabiskan masa hidup Anda. Tingkat manipulasi keberuntungan tidak dapat diprediksi, dan semakin tinggi keberuntungan yang Anda coba balikkan, semakin tinggi masa hidup yang akan dihabiskannya. Tingkat infus garis keturunan dengan garis keturunan pencuri nirvana, 99%. Tingkat integrasi garis keturunan dengan garis keturunan pencuri nirvana, 99%. Sintesis garis keturunan bakat tidak memungkinkan. Bakat Ascension, Iblis Abisal Bayangan, bayangan deifik. Laporan analisis garis keturunan, menjadi satu dengan bayangan, mendapatkan tembus pandang dan gerakan yang ditingkatkan. Peralihan bayangan, teleportasi dari satu bayangan ke bayangan lain, mengejutkan musuh. Keterbatasan, membutuhkan sumber bayangan untuk mengaktifkan kemampuan. Rentan terhadap serangan cahaya dan musuh, semakin kuat peringkat pengguna akan dapat mendeteksi pengguna. Tingkat infus garis keturunan dengan garis keturunan pencuri nirvana, 99%. Sintesis garis keturunan bakat dimungkinkan. Bakat Ascension, Iblis Abyssal Void, pelayan Void. Laporan analisis garis keturunan, dapatkan koneksi lemah ke kekosongan dan dapat memanipulasi kekuatannya sedikit untuk berbagai efek. Sedikit peningkatan resistensi terhadap serangan berbasis kekosongan. Lintasan Void, kemampuan bakat, buka jalan menuju kekosongan mistis. Peringatan, tanpa bakat pelancong Void, dan fisik khusus yang terkait dengan Void, menggunakan bakat ini sangat berbahaya. Tingkat infus garis keturunan dengan garis keturunan pencuri nirvana, 99%. Tingkat integrasi garis keturunan dengan garis keturunan pencuri nirvana, 99%. Sintesis garis keturunan bakat dimungkinkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Berevolusi ke tingkat transenden, terkunci, diperlukan tingkat ASCENSION 10 garis keturunan terlarang. Sama dengan. Jantung es berdebar kencang saat dia melihat daftar bakat yang tersedia yang bisa dia tambahkan ke garis keturunan pencuri nirvana. Dia bahkan bisa memiliki Nether Spirit Fire milik Cirrus atau kemampuan Deific Shadow milik Eva, yang pernah ditunjukkannya kepadanya setelah dia terbangun dari garis keturunan Shadow Abyssal. Lebih jauh lagi, bakat yang berhubungan dengan garis keturunannya sendiri cukup aneh, tetapi tidak cukup praktis. Namun, ketika dia melihat bakat Void Passage yang berhubungan dengan garis keturunan Void Abyssal, ekspresinya sedikit berubah karena itu adalah satu-satunya bakat yang disertai peringatan. Aku juga harus memperingatkan Eva tentang hal itu. Dia tidak boleh menyentuh kemampuan ini sebelum sepenuhnya menjadi Void Abyssal Devil. Aku yakin itu seharusnya menjadi kunci untuk menjelajah ke dalam kekosongan misterius ini. S mencatat dalam benaknya, sistem, mengapa tingkat infusi dan integrasi berada pada angka 99% untuk setiap bakat. S bertanya dengan sedikit kebingungan. Saat ini, garis keturunan pencuri nirvana seperti papan tulis kosong sehingga Anda dapat menambahkan apa saja. Namun, begitu Anda mulai mengubahnya, tingkat infusi dan integrasi akan berubah sesuai dengan pergantian pertama. Itulah sebabnya sistem menyarankan Anda untuk sangat berhati-hati dengan pergantian ini sambil mengingat bahwa pilihan ini dapat memengaruhi pergantian Anda di masa mendatang juga. Ubahlah garis keturunanmu dengan cara yang paling cocok untukmu dan bukan dengan keuntungan sesaat. S menyadari hal ini saat dia menjadi serius dan bertanya, apa yang menurutmu sebaiknya kupilih yang akan lebih menguntungkan bagiku dalam jangka panjang? S ingin meminta pendapat sistem tentang hal ini juga karena dia tahu sistem memiliki lebih banyak pengetahuan daripada dirinya dan seharusnya lebih tahu daripada siapapun cara membentuk garis keturunan pencuri.
Karena setiap pilihan dalam opsi ini sangat menggoda, dan jika dia tidak memiliki slot terbatas, dia akan memilih semuanya tanpa ragu-ragu, atau setidaknya ada 4 bakat yang dia inginkan. Namun dia tidak berharap banyak karena dia tahu sistem mungkin tidak akan repot-repot menjawab pertanyaan ini seperti biasa, dan dia harus membuat pilihannya sendiri. Jadi, dia siap untuk mencoba menggunakan opsi sintesis garis keturunan dan melihat bakat seperti apa yang muncul sebelum membuat pilihannya. Namun, yang mengejutkannya, sistem benar-benar menyarankan, dan setelah mendengarnya, dia tercengang dan terdiam lama, merenung. Tatapan mata Es berubah tegas saat dia memberi perintah, "Baiklah, aku akan mengikuti saranmu kali ini karena memang ada beberapa kelebihannya. Baiklah, tambahkan bakat yang kamu sarankan, lalu mulailah pewarisan garis keturunan. Aku sudah cukup lama menunggu ini." Bab 1129 Tuai apa yang kau tabur. Di wilayah aneh dan misterius yang dipenuhi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan ruang yang retak, 2 siluet terbang dengan kecepatan yang mengerikan, meninggalkan jejak cahaya. Salah satunya adalah seorang pria tampan, dan dia memegang benih halus kecil yang setengah hitam dan setengah putih, terbungkus dalam bola bening. Akhirnya kita menemukannya. Sekarang, kita bisa menyembuhkannya dari kutukan terkutuk itu. Pria itu berseru dengan gembira. Dia menatap benih halus itu dengan gelisah seolah-olah itu adalah harta yang paling berharga, dan dia takut benih itu akan lenyap dari genggamannya. Siluet kedua adalah seorang wanita yang mengenakan topeng. Dia mengangguk dengan kasih sayang dan kekhawatiran yang mendalam di matanya yang berbinar. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memberikannya padanya, dan dia akan bisa terus hidup. Aku lebih bahagia karena dia tidak lagi menjadi cacat. Pria itu berkata dengan lugas sambil sedikit lega. Dia bisa hidup sesuka hatinya. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak kita meninggalkannya. Dengan segel itu, dia akan menua seperti manusia normal, dan dia mungkin sudah berada di awal usia parubaya. Dia mungkin sudah menikah dengan seseorang. Kita harus bersiap. Wanita itu membalas dengan kecemasan yang jelas dalam suaranya. Kegembiraan pria itu tiba-tiba menghilang, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Dia menggertakkan giginya dan meludah. Putra kita ditakdirkan untuk memerintah surga, tetapi dia jatuh ke dalam rencana fosil-fosil keji itu. Aku tidak bisa hidup lebih lama dari putraku sendiri. Dia akan mengerti begitu kita menjelaskan semuanya padanya. Bahkan jika dia punya istri atau anak, kita bisa melatih mereka juga. Wanita itu ragu sejenak sebelum berkata, mungkin sebaiknya kita simpan ini untuk diri kita sendiri dan menjauhkannya dari mereka. Jangan lupa apa yang dikatakan senior kepada kita saat dia menyelamatkannya. Dia berkata bahkan jika kita berhasil menemukan benih ini, bakat bawaannya akan hilang selamanya, dan dia hanya akan memiliki bakat biasa. Jadi, sebaiknya kita simpan beban kita untuk diri kita sendiri dan mendukungnya sebaik mungkin. Ini adalah satu-satunya cara kita bisa membalasnya karena tidak mampu melindunginya. Biarkan dia menjalani hidupnya seperti yang dia inginkan sampai dia meninggalkan dunia yang keji ini. Dan kemudian kita bisa mengikutinya dengan menyeret hantu-hantu tua itu bersama kita. Air mata tiba-tiba memenuhi matanya sebelum niat membunuh yang padat dipenuhi dengan kebencian bersinar di dalamnya. Mungkin kau benar. Pria itu mendesah sedih karena matanya sama seperti wanita itu, dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh ketika dia mengingat masa lalu. Namun, pada saat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka langsung berhenti terbang. Di depan mereka, tidak ada apa-apa selain retakan di angkasa. Namun tarian agung takdir membutuhkan tangan yang membimbing, untuk mendorongnya maju, melintasi pasir yang bergeser. Katakan padaku, orang bijak, ketika roda keberuntungan berputar, apakah kebaikan adalah satu-satunya pelajaran, atau pelajaran yang harus diabaikan? Teka-teki itu rumit, tetapi Oon dan Stella masih bisa menebak apa yang coba disiratkannya. Namun, mereka tidak yakin karena tidak seorang pun pernah mampu menebak pikiran sebenarnya dari entitas misterius ini, karena ia tahu cara menyembunyikannya dalam teka-teki aneh itu. Kami tidak dapat memahami kata-katamu yang mendalam, senior. Namun, jika tidak ada yang penting, tolong biarkan kami lewat karena kami harus menyelamatkan putra kami. Kau lebih tahu dari siapapun seperti apa kondisinya. Kami akan berterima kasih atas kebaikanmu di masa lalu begitu kami menyelamatkannya. Stella berbicara dengan nada dingin. Ia mulai merasakan firasat buruk. Ia tahu peramal mulia menyadari keadaan mereka dan pentingnya benih itu. Namun,
Campur tangannya tampaknya tidak lagi sepenuhnya tanpa pamrih, yang sangat berbeda dengan masa lalu. Bahkan di masa lalu, ia menduga bahwa ia sengaja membantu mereka ketika ia melihat peluang dalam diri mereka, tetapi ia tidak peduli saat itu karena yang dapat ia pikirkan hanyalah menyelamatkan putranya. Sampai ramal mulia terkekeh seolah-olah dia tidak peduli dengan kewaspadaan pasangan itu terhadapnya dan menjawab, menurutku, kau tidak perlu lagi memberikan benih ini kepada es muda. Segelku sudah rusak, yang artinya hanya ada dua hal. Pertama, dia sudah tidak hidup lagi, atau kedua, seseorang yang bahkan lebih kuat dariku ikut campur. Namun, kemungkinan yang terakhir itu terjadi sangatlah kecil. Tetap saja, bahkan jika orang lain merusak segelnya, dia tidak akan bisa hidup lama setelah kutukan itu berkobar lagi, dan kalian berdua tidak akan bisa tiba tepat waktu. Itulah sebabnya aku di sini untuk meminta benih itu karena es muda tidak membutuhkannya lagi. Ini akan mengakhiri karma di antara kita. Sebagai gantinya, aku bisa mengirimmu kepadanya sehingga kau bisa dilepaskan di akhirat. Jadi, tolong jangan mempersulit orang tua ini. Mata Owen membelalak tak percaya, dan tubuh Stella mulai bergetar saat aura mematikan tiba-tiba menyembur keluar saat mereka mendengar kata-kata sang peramal mulia. Mati. Saat berikutnya, pertempuran yang mengerikan terjadi di wilayah aneh ini yang tidak dapat disaksikan oleh siapapun. Bab 1130 Nirwana Pertama. Di gua tersembunyi di dalam pegunungan Biskalamiti, kepompong kegelapan pekat berdenyut dalam cahaya biru tua yang halus seperti detak jantung yang berirama. Pada saat ini, dua makhluk kecil, satu burung hitam pekat dan yang lainnya hamster kuning gemuk yang meraih salah satu cakar burung itu, terbang ke dalam gua. Bos besar masih belum keluar, kata cucu dengan tidak yakin saat dia melepaskan cakar Cirrus dan mendarat di tanah batu. Cirrus mendesah seolah-olah dia kelelahan, yang jelas bukan masalahnya. Yah, kurasa kita harus terus memastikan tidak ada yang mendekati tempat ini saat kakak sedang tidur, kita harus menjaganya. Dia kemudian dengan cepat menambahkan dengan tegas, kita juga harus menyingkirkan hal-hal yang menarik perhatian itu, maksudku, hal-hal yang menarik perhatian, atau hal-hal itu mungkin akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Cucu mengangguk dengan serius dengan kekaguman yang jelas di matanya, kau benar-benar memikirkan segalanya, bos. Mata Cirrus berkilat penuh kepuasan saat dia mengangkat paruhnya tinggi-tinggi. Tentu saja, gadis kecil, aku sudah dewasa. Karena dia merasa hebat, Cirrus dengan cepat lupa bahwa dia baru saja kembali setelah pergi selama hampir 5 bulan dan berkata, ayo makan, maksudku, mengintai lagi. Aku sudah merasakan adanya ancaman. Kita harus memastikannya tidak akan mendekati tempat ini. Mata cucu berbinar saat dia memikirkan bagaimana setiap kali Cirrus merasakan ancaman, mereka akan selalu berakhir di dekat sesuatu yang sangat lesat. Selain itu, sebagai bosnya, Cirrus selalu berbagi apapun yang dia temukan dengannya, setidaknya selama dia bisa mengingatnya sebelum menelan. Semuanya, begitu saja, kedua anak nakal itu segera pergi bermain, dan ini bukan pertama kalinya sama sekali. Semuanya terjadi terlalu cepat hari itu, dan Es tidak punya waktu untuk mengirim Cirrus kembali ke ruang pencuri. Saat dia memerintahkan sistem untuk memulai penyisiran garis keturunan, dia langsung tertidur sebelum kepompong kegelapan aneh ini menyelimutinya. Cirrus awalnya ketakutan, tetapi ketika dia merasakan bahwa nyawa Es tidak dalam bahaya, dia menyadari bahwa dia sedang mengalami beberapa jenis perubahan, yang tampaknya sangat bermanfaat baginya. Dia dengan cepat menjadi tenang. Namun, setelah menunggu sekitar 3 bulan hingga Es bangun dan dengan setia menjaganya, Cirrus dan cucu menjadi bosan dan memutuskan untuk menyelinap keluar untuk bermain. Itu ide cucu. Pada akhirnya, si kecil memastikan bahwa Es tidak dalam bahaya, dan selama dia tidak pergi terlalu jauh, dia dapat segera kembali. Begitulah cara mereka berdua mulai menjelajahi pegunungan Biskalamiti sambil mencuri ramuan ki dari wilayah binatang buas yang kuat. Hampir 5 tahun telah berlalu sejak hari itu, dan mereka berdua membuat nama untuk diri mereka sendiri sebagai Tifing Vermins. Diperbarui dari N0V Elbin, Coppermeter. Namun, hari ini, kepompong kegelapan yang berdenyut tiba-tiba mulai bergerak saat cahaya biru tua yang berdenyut mulai meningkat sebelum kepompong mulai bergetar hebat, dan jejak cahaya di sekitar ratusan mil tiba-tiba menghilang, dan kegelapan terus menyebar tanpa henti. Rasanya seperti musuh cahaya tiba-tiba turun secara pribadi, dan raungan binatang buas yang menakutkan di seluruh gunung malapetaka binatang tiba-tiba mulai bergema jauh dan luas. Dalam kegelapan ini pada saat ini,
kegelapan tiba-tiba mulai bergolak dan berkumpul menjadi bentuk siluet yang sangat besar dan halus dengan dua api biru tua yang menyala terang di bawah kapnya. Saat berikutnya, siluet humanoid ini tiba-tiba berubah menjadi burung hantu hitam dengan tanduk iblis yang tampaknya menyala dengan api biru tua. Fenomena menakutkan ini membuat setiap makhluk hidup gemetar ketakutan sebelum fenomena gelap itu menghilang seperti mimpi buruk. Di dalam gua, di tempat kepompong gelap, berdiri sosok tampan setinggi 7, 2 kaki dengan tubuh kencang yang terbungkus jubah abu-abu dan rambut hitam panjang yang gelap tersampir di bahunya. Penampilan Es tetap sama, tetapi di dahinya, simbol burung hantu bertanduk berwarna biru tua kini terlihat. Di dalam rongga mata burung hantu yang gelap itu terdapat tanda pentagram yang menyerupai bunga sakura. Rasa sesak itu akhirnya hilang. Seru Es sambil mengepalkan tinjunya. Gelombang kejut kecil tiba-tiba membuat retakan kecil di sekitar gua. Es terkejut, dan pada saat ini, suara tanpa emosi dari sistem itu berdering. Sama dengan. Selamat, host, karena berhasil berubah menjadi garis keturunan pencuri Nirvana pertama. Garis keturunan pencuri Nirvana, tingkat kenaikan 3 biaya evaluasi, 50 juta poin pencuri. Garis keturunan pencuri Nirvana, tingkat kenaikan 4 biaya evaluasi, 100 juta poin pencuri. Garis keturunan pencuri Nirvana, tingkat kenaikan 5 biaya evaluasi, 150 juta poin pencuri. Garis keturunan pencuri Nirvana, tingkat kenaikan 6. Biaya evaluasi, 250 juta poin pencuri. Garis keturunan pencuri Nirvana, tingkat kenaikan 7. Biaya evaluasi, 750 juta poin pencuri. Garis keturunan pencuri Nirvana, tingkat kenaikan 8. Biaya evaluasi, 1 miliar poin pencuri. Garis keturunan pencuri Nirvana, Ascension Grade 9. Biaya evaluasi, 1 miliar 500 juta poin pencuri. Garis keturunan pencuri Nirvana, Ascension Grade 10 kelas terlarang biaya evaluasi, 2 miliar 500 juta poin pencuri. Berevolusi ke kelas Transcendent terkunci, diperlukan garis keturunan terlarang Ascension Grade 10. Tanda hubung. Poin, pencuri, 915.166.801. Sama dengan mata Es berbinar ketika dia melihat tabel evaluasi untuk meningkatkan lebih lanjut garis keturunan pencuri Nirvana dari kelas 1 ke kelas terlarang dan akhirnya ke kelas Transcendent. Jika saja pembagian poin pencuri itu tidak terjadi, aku sudah bisa meningkatkannya ke tingkat terlarang. Es mendesah sedih dengan sedikit rasa kesal, tetapi dia tahu dia tidak boleh memikirkannya karena dia sudah mencapai apa yang diinginkannya. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan perubahan dalam tubuhnya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia merasakan harmoni aneh dengan ki dan tubuhnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dia merasa seolah-olah tubuhnya yang sebelumnya sebenarnya adalah tubuh palsu. Rasanya seperti dia telah keluar dari sangkar dan akhirnya terbebas dari semua batasan. Dan dia senang bahwa dia mengikuti saran sistem tentang memilih bakat dari garis keturunan anak kegelapan untuk integrasi pertamanya.